Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kehidupan, keimanan dan keislaman, sehingga Allah mudahkan kita pada malam ini untuk memenuhi panggilannya salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Nashul Ibad. Sebelumnya apa ya judulnya, saya lupa. 6 perkara yang asing ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu dan telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, katama sittatan, telah merahasiakan 6 perkara, fi sittatin, di dalam 6 perkara. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Kata maridho fi ta'atin, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan atau menyembunyikan keridhoannya di dalam sebuah ketaatan. Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan. Fala tahtakir, maka janganlah engkau meremehkan ta'atan, sebuah ketaatan. Faqad yakunu ridallahi ta'ala, kadang terjadi ridho Allah Ta'ala fi adzaqtiha, di dalam ketaatan yang sangat remeh atau yang sangat lembut. Jadi kita tidak tahu kebaikan yang kita lakukan yang dapat mengundang ridho Allah, entah dari sholat kita, entah dari zikir kita, entah dari sedekah kita, entah dari baca Quran kita. Kita tidak tahu kapan Allah ridho kepada kita melalui amal kebaikan kita. Terkadang Allah ridho dengan amal-amal yang besar seperti haji, jihad, ya, zakat. Tetapi Allah juga kadang ridho dengan hambanya dengan amal-amal yang kecil, dengan amal-amal yang ringan. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan yang namanya kebaikan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terkadang kita, ini kan cuman sedikit, padahal walau antalqa biwajhin talikin,
Ya, walaupun kata Nabi engkau berjumpa dengan saudaramu dengan melempar senyuman, itu bisa jadi senyumanmu di hadapan saudaramu mengundang ridho Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, jauhi api neraka, lindungilah kamu dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Boleh jadi sedekah sebutir kurma itu yang mengundang ridho Allah dan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya tergantung kualitas sedekah kita, ibadah kita. Ada ibadah besar tapi tidak ikhlas, tidak mengundang ridho Allah. Mungkin dia ikut ke medan perang tapi tujuannya ingin dipuji orang, disebut sebagai pahlawan atau jagoan, yang kemudian Allah tidak ridho. Boleh jadi tadi hanya sedekah sebutir kurma, tetapi kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, itu yang dapat mengundang ridho Allah, sehingga bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga, selamat dari neraka. Kalau kita misal mau menanam pohon, misalnya pohon mangga, niatkan kita sedekah, walaupun mungkin kita tidak mengambil manfaat dari mangga tersebut, boleh jadi ada orang lain yang mengambil manfaat dari mangga tersebut. Boleh jadi anak cucu kita yang mengambil manfaat dari buah tersebut. Atau mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti burung, kelelawar atau codot mungkin yang mengambil manfaat buah tersebut. Boleh jadi karena kita sedekah, kita ikhlas menanam pohon itu dan diniatkan sedekah untuk setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu yang dapat mengundang ridho Allah. Jadi jangan marah kalau kita nanam mangga terus tiap pagi cuman ketemu bijinya doang. Ini gimana sih codot? Ya namanya juga codot kagak izin. Ya. Tapi kalau kita ikhlas, kita niatkan itu sedekah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, orang yang punya sifat kasih sayang berhak disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Likulli qalbin ratbin ajrun, setiap kebaikan yang diberikan kepada makhluk Allah yang punya hati, yang punya rasa, maka itu bisa menjadi pahala. Mungkin kita hanya memberi kepala ayam atau kepala ikan diberikan kepada seekor kucing. Boleh jadi gara-gara kita ngasih kepala ikan itu Allah ridho kepada kita. Ya, karena kucing punya hati. Kata Nabi, setiap kebaikan yang dilakukan kepada makhluk Allah yang punya hati, yang punya perasaan, itu jadi pahala. Nah, jadi yang namanya ladang amal itu Pak, bukan hanya bersedekah kepada sesama manusia. Yang menjadi ladang amal itu bukan hanya sholat saja. Bisa jadi kita ngasih makan kepada seekor binatang, itu bisa menjadi ladang pahala kita. Ya, kenapa? Karena binatang juga makhluk Allah yang punya perasaan, punya naluri. Boleh jadi dia bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini orang tiap pagi ngasih makan saya, kata kucing, walaupun sisa makanan kita, walaupun hanya kepala ikan atau kepala ayam, tapi si kucing senang, si kucing bahagia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkan rezekinya nih orang ini, ya Allah lindungi keluarganya dan hartanya, ya Allah. Boleh jadi kita mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan yang namanya kebaikan. Lakukan kebaikan sekecil apapun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu adalah makhluk yang tidak berakal, bahkan dikatakan walaupun makhluk itu najis. Sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Nabi,
annam ra'atan bagiyan ra'at kalban, seorang wanita pezina dia melihat seekor anjing yalhasu, yang anjing itu sedang menjulurkan lidahnya, kada yaqtuluhul atos, hampir mati karena kehausan. Tanaza'at khuffaha, si pelacur itu kemudian melepas sepatunya dan dia mencari sumur, menciduk air dari sebuah sumur dan meminumkan kepada seekor anjing itu. Faghfaralaha, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa si pelacur tersebut. Boleh jadi yang mengundang maghfirah Allah, ampunan Allah itu gara-gara kita menyelamatkan binatang, gara-gara kita memberikan minum kepada seekor binatang. Ya, bukan berarti kita ngasih minum binatang tapi nggak mau ngasih minum orang. Intinya jangan kita meremehkan yang namanya kebaikan. Ya, misal nih Pak, misal ya, mudah-mudahan masih terbiasa nyuapin istri di rumah. Masih nyuapin istri kan di rumah? Kayak dulu waktu pengantin baru kan gitu, makan suap-suapan, makan satu piring kan gitu. Nah, masih berlaku ini? Kalau udah nggak berlaku, diberlakukan lagi. Karena boleh jadi Allah ridho dengan satu suap makanan yang kita suapkan dari tangan kita ke mulut istri kita. Boleh jadi itu yang Allah ridho. Kenapa? Istri kita senang ketika kita menyuapin. Ini Pak Irwan ya, sudah ada pendamping, sudah dapat lagi belum? Oh sudah, alhamdulillah ya. Berarti lagi senang-senangnya nih ya, suap-suapan ya. Oh iya, malah mau nambah katanya ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, boleh jadi suapan kepada mulut istri kita itu yang mengundang ridho Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah kan bukan hanya sekedar minta supaya mau beramal soleh, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk beramal soleh, melakukan kebaikan yang kau ridhoi. Kan gitu doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu. Jadi kita minta kepada Allah itu, ya Allah berikan aku kekuatan beramal soleh, melakukan kebaikan yang dapat mengundang ridho-Mu. Itu ya. Jadi kadang hal sepele itulah yang dapat mengundang ridho Allah dan bisa mendatangkan keberkahan hidup kita. Ya, menyenangkan anak-anak, misalnya ada anak-anak kecil gitu kan, kita tidak memberi makan yang banyak, tidak memberi uang yang besar, mungkin kita hanya ngasih uang 5.000 kah, 10.000 kah. Kalau anak-anak kan senang Pak dikasih uang 5.000. Kalau bapak-bapak gimana? Dikasih jajan nih Pak 5.000, buat apa kan gitu. Tapi anak kecil dikasih uang 5.000 senang luar biasa, senang luar biasa. Senang dia, mama gitu kan. Dia bilang sama mamanya, mama tadi aku dikasih uang sama Pak Haji, padahal cuma 10.000. Senang luar biasa. Iya, itu kata Nabi apa? Abdulul a'mal idkhalus surur ala qulubil mu'min. Sebaik-baiknya amal setelah sholat adalah apa? Membahagiakan hati orang beriman, walaupun itu anak-anak. Bikin senanglah anak-anak itu. Gimana supaya anak-anak itu tersenyum? Ya, siapa yang membuat orang lain tersenyum, maka Allah akan membuat dirinya tersenyum. Siapa yang membahagiakan orang lain, maka Allah akan membuat dirinya bahagia. Betul nggak Pak? Coba kalau Bapak memberi sesuatu kepada orang, orang itu bahagia, senang, nanti Bapak akan bahagia hidupnya. Bapak ketika memberi saja itu udah bahagia, senang kan ketika melihat anak-anak dikasih jajan, terus dia senang, kita ikut senang. Ya,
Kenapa? Karena kebahagiaan itu bergantung berapa banyak kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, maka wala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Ini ada sebuah hadis di dalam kitab Arba'in Usfuriyah. Syekh Abu Bakar meriwayatkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, itu ada yang bermimpi jumpa dengan beliau. Di dalam mimpi itu terjadi dialog. Itu umum Pak, di mana-mana orang ketemu orang yang sudah meninggal itu di dalam mimpi. Karena orang hidup dengan orang mati itu, kalau sudah orang hidup itu tidur, itu satu dimensi dengan orang mati. Ya. Dia ketemu dengan Sayyidina Umar, terjadi dialog, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi di alam barzakh? Kata beliau, alhamdulillah aku mendapatkan kemuliaan dari Allah, diselamatkan dari fitnah kubur. Apa sebabnya? Apakah karena engkau seorang pemimpin yang adil, engkau seorang pejuang yang berani di medan perang? Kata Sayyidina Umar, tidak. Aku dulu ketika jadi khalifah itu suka belusukan. Jadi ternyata belusukan itu budayanya Sayyidina Umar tuh. Ya, dari dulu Sayyidina Umar udah belusukan, tapi bukan untuk pencitraan. Ya, belusukan betul-betul ingin mengetahui kondisi rakyat, kondisi umat. Ya, banyak cerita tentang Umar kan, tentang belusukan ke pasar, belusukan ke rumah-rumah orang miskin, ya kan, di mana ada seorang ibu dan anak perempuannya itu tukang susu di pasar, yang dia menguji anaknya supaya dicampur dengan air, kemudian anaknya tidak suka, akhirnya dijadikan mantu daripada Sayyidina Umar. Nah, ini ada belusukan lagi Umar bin Khattab ke sebuah perkampungan. Di situ ada anak kecil yang sedang main-main dengan burung pipit. Sayyidina Umar melihat kasihan dengan burung pipit itu karena hampir mati. Beliau dengan merayu anak kecil itu supaya dijual burung pipit itu. Akhirnya anak kecil itu mau menjualnya. Sayyidina Umar kemudian membebaskannya. Artinya apa? Menyenangkan burung pipit gitu loh, biar gak tersakiti, maka dibebaskan oleh beliau. Karena itulah Allah ridho kepadaku. Tuh, bisa jadi begitu Pak. Ya. Jadi yang punya burung dibebasin ya Pak ya. Kalau nggak dibebasin, dirawat betul-betul, dikasih makan, ya dirawat. Kalau nggak dirawat, nggak dikasih makan, lebih baik dibebaskan. Ya, karena itu termasuk kasih sayang kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di mana? Di langit. Jadi yang pertama, kata meridho fit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan atau di dalam perbuatan dosa. Fala tastaghir, maka janganlah engkau menganggap remeh maksiatan terhadap sebuah maksiat. Faqad yakunu ghadabuhu fiha, boleh jadi murka Allah ada di dalam dosa kecil. Nah, kita seringkali kan dosa kecil, tipis-tipis. Justru itu, kalau kita meremehkan dosa kecil, bisa jadi itu mengundang murka Allah. Ya. Kadang ada orang disiksa di dalam neraka itu bukan karena dia berzina. Ada orang disiksa di neraka bukan karena dia mabuk, bukan karena judi,
Ada gambaran dalam hadis Nabi, dakhalatim ra'atun nara fi hirratin, ada seorang wanita padahal ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya tahajud, tapi dia masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa bisa masuk neraka gara-gara kucing? Habasatha, kucing itu dikandangin, dikurung, walahiyat amatha, dan kucing itu tidak dikasih makan, hatta matat, sampai kucing itu mati. Gara-gara zolim kepada seekor kucing bisa disiksa di neraka, walaupun ahli ibadah. Tuh, itu yang namanya keburukan, yang namanya dosa. Walaupun kita anggap remeh, kalau Allah murka, kita tidak akan selamat dari murka Allah. Ya. Bagaimana kalau dolim kepada seekor binatang saja bisa mengundang murka Allah, apalagi kalau zalim kepada sesama manusia. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya di dalam apa? Di dalam dosa, di dalam kemaksiatan. Maka jangan kita menganggap remeh dengan dosa. Al-israru ala sagairid dunub yajurru ala kabairiha. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil maka akan mendorong untuk melakukan dosa besar. Ya, betul gak? Awalnya mungkin nyolong telur 1 butir punya tetangga. Nyolong telur 1 butir, berapa sih harganya, kan gitu. Dianggap remeh, aman dia tuh. Besok 5 butir, diambil 5 butir, masih aman juga. Besoknya lagi diambil sama ayam-ayamnya. Aman juga nyolong ayam. Ada yang punya kandang kambing, nyoba-nyoba maling kambing, kambingnya dicolong, masih aman juga nyolong kambing. Ada yang punya kandang sapi, nyolong sapi. Begitu manusia. Orang yang suka meremehkan dosa kecil, nanti lambat laun dia akan melakukan dosa besar. Wal israru ala kabairid dzunub yajurru ala mautisu. Ya, orang yang terbiasa melakukan dosa besar, meremehkan dosa besar, itu kemungkinan dia mati dalam keadaan mati su'ul khatimah. Auzubillahi min dzalik. Jadi jangan kita suka menganggap remeh yang namanya dosa kecil, apalagi dosa besar. Yang ketiga, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi tidak ada dalil yang menetapkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang namanya 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil itu kemungkinan, bukan kepastian. Karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah di malam-malam bulan Ramadan. Boleh jadi Lailatul Qadar datang di 10 hari pertama. Boleh jadi Lailatul Qadar datangnya di 10 hari kedua. Boleh jadi Lailatul Qadar di 10 hari ketiga. Dan boleh jadi bukan di malam ganjil, bisa jadi datangnya di malam apa? Genap. Ini kadang kita suka ketipu, ya kan? Ini malam ganjil ke masjid, gitu kan? Salat tarawih berjamaah, tadarus, itikaf, malam ganjil. Besok malam genap, prek. Iya, bukan malam genap. Kalau puasanya beda gimana? Misalnya awal puasanya Muhammadiyah MNU beda nih, ya kan? Lah, ganjil versi siapa? Genapnya versi siapa? Ya. Akhirnya kan ganjil menurut kita, genap menurut mereka, kan bisa jadi begitu.
Jadi gimana tuh? Yaitu rahasia Allah. Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan di malam bulan Ramadan. Kenapa Allah rahasiakan? Liyajtahidal 'abdu fi layali Ramadan. Supaya setiap orang itu bersungguh-sungguh setiap malam. Coba Pak, kalau seandainya Lailatul Qadar udah diumumkan dari awal, bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ini Lailatul Qadar jatuh pada malam 17, maka nanti yang rame cuman malam 17, tanggal 1 sampai tanggal 16 kosong tuh masjid. Habis tanggal 17 ya kosong tuh masjid. Kenapa? Karena udah dipastikan tanggal 17, kan begitu. Ini kan, tapi bukan orang-orang kayak di sini, bukan. Kalau ini orang-orang istiqomah semua, ini ahli masjid semua nih, masya Allah ya. Amin apa alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana? Anggap tiap malam itu Lailatul Qadar, dah selesai. Ya. Jadi kita anggap setiap malam-malam bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar, sehingga kita sungguh-sungguh tiap hari. Ya, tiap hari kita jaga sholat berjamaahnya, kita jaga baca Qur'annya, kita i'tikaf, kita tarweh, kan gitu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Kalau dibagi 12 itu berarti berapa? Sama dengan 83 tahun. Bayangin tuh, 83 tahun. Jadi bandingannya satu malam sama dengan 83 tahun. Dengan kita berkorban selama Ramadan ini agar dapat, kalau kita dari awal sampai akhir kita menghidupkan malam-malam Ramadan, itu bisa dipastikan kita dapat Lailatul Qadar, Pak. Tapi kalau kita datangnya malam ganjil saja, belum tentu dapat Lailatul Qadar. Belum tentu dapat. Tapi kalau kita dari awal sampai akhir menghidupkan malam-malam Ramadan, itu udah bisa dipastikan dapat malam Lailatul Qadar yang fadilahnya atau keuntungannya khairum min alfi syahrin, sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Itu. Makanya Pak, doanya apa? Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Itu ya. Kan doanya itu kita minta kepada Allah itu agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Setelah itu kita minta kepada Allah agar diterima ibadah-ibadah kita nanti selama Ramadan. Maka tiap malam itu kan doanya kan itu, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana, kan itu. Ya Allah, terimalah saum kami, terima sholat kami, terima tarawih kami, terima tadarus kami. Ya. Minta ketemu Lailatul Qadar, minta kepada Allah agar diterima amal-amal kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Ya. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di antara sekelompok manusia. Kaila yahtakiru ahadan minhum, supaya mereka tidak suka meremehkan seorang pun di antara mereka. Wali Allah, kekasih Allah itu dirahasiakan. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang derajatnya, kedudukannya sebagai wali Allah. Boleh jadi yang diangkat menjadi wali Allah itu orang yang sering duduk dengan kita, sering ketemu kita, boleh jadi. Karena Allah merahasiakan kekasihnya di antara sekelompok orang-orang beriman. Ya. Yang jelas cirinya ada, Pak. Wali Allah itu ada cirinya. Kalau dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya, itu dalam hadis arba'in sudah disampaikan. Siapa yang memusuhi, menyakiti kekasihku, maka aku yang akan melawannya.
aku akan memeranginya. Jadi wali Allah itu cirinya kalau disakiti nggak ngelawan. Kenapa? Karena dia tahu pasti yang membelanya siapa? Allah. Itu. Coba aja Bapak dites tuh, temannya gitu, kalau disakiti ngelawan nggak gitu. Kalau masih ngelawan, oh berarti belum, dia masih wali murid. Kalau nggak wali nikah, gitu ya. Iya, belum jadi wali Allah. Itu. Kalau diomelin sama istri, nggak ngelawan, diem aja. Iya, nggih, mohon, naam, bala, labbaik, gitu aja udah. Iya. Nah, kalau istri ngomel, Bapak sabar, diem. Ah, ini tanda-tanda Bapak wali Allah. Ada yang begitu nggak di rumah? Ah, ya. Jadi wali Allah itu bagaikan bayi yang ada di dalam pangkuan ibunya. Seorang bayi kalau dicubit, disakiti, nggak bisa apa-apa. Mau ngelawan, oh dia merasa dirinya lemah kok. Dia hanya bisa menangis. Betul nggak? Yang membela siapa? Ibunya atau bapaknya. Sang bayi tidak ngelawan, tidak membalas, tetapi bapaknya, ibunya yang marah. Begitulah kekasih Allah, kalau disakiti Allah yang akan membelanya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi dan menyakiti kekasihku, maka aku umumkan untuk memeranginya. Itu. Nah, siapa wali-wali Allah itu? Selain ciri-ciri yang tadi, makanya wali-wali Allah itu tersembunyi di antara kalangan umat Islam. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, rubba as'atha agbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la barah. Banyak orang yang pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, kalau bertamu ditolak di pintu-pintu, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya langsung mustajab. Artinya apa? Kadang yang namanya kekasih Allah itu tersembunyi di balik penampilan yang tidak meyakinkan kita. Kita mungkin nggak percaya kalau ini orang kekasih Allah, kan gitu. Boleh jadi Allah merahasiakan walinya itu pada orang-orang yang penampilannya itu kita sendiri tidak menarik. Bahkan dikatakan dalam hadis itu madfu'un bil abwab, kalau dia bertamu ditolak, kalau dia melamar ditolak lamarannya, padahal dia adalah sebagai wali Allah. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali, kalau nanti aku sudah wafat, engkau minta doa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni. Para sahabat bingung, siapa Uwais Al-Qarni? Di kalangan sahabat nggak ada yang namanya Uwais Al-Qarni. 124.000 sahabat itu tidak ada namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi mengatakan kalau dia berdoa kepada Allah, aras terbuka. Majhul fil ardi wa masyhur fis sama. Orang ini tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Dijelaskanlah oleh Nabi, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda di kampung Qarni. Qarni itu ada di Yaman. Dia punya seorang ibu yang sudah tua dalam kondisi buta. Hari-hari Uwais Al-Qarni melayani ibunya. Kemana-mana ibunya dilayani karena buta. Sehingga dia bimbang antara pengen ketemu Rasul dan melayani ibu. Kalau ibunya ditinggal, ya ibunya kesulitan. Bagaimana? Sampai Nabi wafat tidak pernah ketemu dengan Rasul. Itu Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi wafat tidak pernah ketemu. Sehingga orang beriman di zaman Nabi tidak ketemu dengan Nabi, derajatnya bukan sahabat, dia turun jadi apa? Tabi'in. Akan tetapi
tetapi kedudukannya beliau sebagai wali Allah. Karena tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di mana? Di langit. Ya. Ada orang katanya berusaha ingin mencari sosok Uwais Al-Qarni, nggak ketemu Pak di majlis-majlis orang-orang mulia, di majlis-majlis para tokoh, ya. Ternyata ketemunya di mana? Dia ada di tempat sampah, sedang mengut makanan sisa orang, buang makanan. Bajunya lusuh, kulitnya hitam. Masya Allah. Boleh jadi orang yang kita anggap remeh, dia anggap mungkin orang miskin, orang lemah, boleh jadi di antara mereka ada wali Allah. Kalau mereka berdoa, doanya langsung diijabah oleh Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat orang lemah itu, ya kita berbaik sangka, ini bisa jadi wali Allah. Wa hal turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum, kata Nabi, bukankah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah? Itu asbab doa-doa orang-orang lemah di antara kalian. Ya Pak, boleh jadi ada orang yang lemah, kita bantu, kita bahagiakan, kita senangkan, kemudian mereka mendoakan kita, itulah kemudian kita menjadi berkah hidup kita. Kita dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, kita dikasih badan yang sehat oleh Allah. Boleh jadi asbab doa-doa orang seperti itu. Kesuksesan kita itu bisa jadi bukan karena kepintaran kita, boleh jadi asbab doa-doa orang-orang yang lemah. Ya. Pertolongan Allah itu boleh jadi diturunkan oleh Allah karena doa-doa orang lemah, orang-orang miskin. Ya. Orang-orang yang mungkin kita tidak memandang mereka itu sebagai orang yang punya kedudukan, ya. Maka Allah menyembunyikan, merahasiakan wali-walinya berada di antara kaum muslimin, ya. Kalau di Quran banyak Pak wali-wali Allah. Ya contohnya siapa? Siti Maryam itu wali Allah, bukan nabi kan? Karena tidak nabi, tidak ada rasul dari kaum perempuan. Siapa beliau? Wali-wali Allah, kekasih Allah. Siti Maryam dinazarkan oleh ibunya Siti Hanah untuk merdeka di dalam masjid, dibikinkan mihrab, ibadah di situ. Kerjaannya ibadah tok. Enggak punya sawah, enggak punya ladang, enggak punya warung, enggak punya toko, enggak ada bisnis online, Pak. Ya, tapi giliran makan, giliran pengen buah ada. Sehingga Nabi Zakaria merasa heran tiap masuk ke mihrab, karena Nabi Zakaria itu kan pamannya. Anda laki hada, ini dari mana wahai Maryam? Makanan masih segar, buah-buahan kayak baru dipetik. Ini dari mana? Hada min indillah, ini dikirim oleh Allah. Jadi makanannya itu dikirim oleh Allah, wali Allah itu. Luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'uidanna. Wali Allah itu kalau minta kepada Allah langsung dikabul. Kalau minta perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Itu. Ya. Ada kisah di dalam Quran itu namanya Asib bin Barhiyah. Pernah dengar gak Asib bin Barhiyah? Muridnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu bikin sayembara kan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu singkat. Ngacunglah jin Ifrit. Kata Ifrit, saya sanggup wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama durasinya kamu bisa memindahkan singgasana Bilqis di hadapanku? Kata jin Ifrit, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam jarak engkau duduk sampai berdiri. Jadi Nabi Sulaiman berdiri, udah ada di depannya. Kata Nabi Sulaiman, aku pengen yang lebih cepat lagi. Pengen lagi. Muridnya Nabi Sulaiman namanya Asib bin Barhiyah. Ya, Asep orang Sunda. Oh, ini Asib bukan Asep. Asib bin Barhiyah.
Kata Asib bin Barhiyah, insya Allah saya sanggup. Berapa lama engkau bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Kata Asib bin Barhiyah, sekejap mata. Jadi Nabi Sulaiman tinggal ngedip, udah ada depan. Wah, ini lebih hebat. Bedanya apa? Ifrit merasa dirinya hebat, tapi Asib bin Barhiyah mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Bukan karena saya jago, bukan karena saya sakti, tapi itu adalah karunia dari Allah. Nah, itu Asib bin Barhiyah itu bukan nabi, tapi apa? Wali Allah. Karomah itu luar biasa. Ya, coba Bapak Gedung Putih bisa nggak pindahkan? Pindahin ke laut sana, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang keempat. Ya. Cukup 4 dulu ya. Silakan dibuka tanya jawab nggak, Pak? Mangga. Tadi kita tentang soal yang ahli ibadah, tahajud sama sholat malam, puasa, tapi dia bisa kucing juga masih rata. Artinya kan memang ada istilah sekarang SPNG, Ustaz. Betul. Sholat terus masih jalan juga. Ya. Baca hadisnya gitu. Allah lebih senang hamba yang jahil tapi dia dermawan daripada ahli ibadah tapi berakhir. Itu belum bisa. Banyak ada kaitannya, Pak. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang bodoh tapi dermawan daripada orang alim tapi pelit. Gitu ya. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang pelit itu musuh Allah walaupun dia berilmu. Wasakhiyu, ya, wasakhiyu habibullah. Orang dermawan itu kekasih Allah walau kana jahilan. Walaupun dia orang bodoh. Ada juga yang mengatakan walau kana fasikon, walaupun dia fasik. Ya tadi, jadi Allah mengukur kesolehan itu bukan dari sholatnya saja, Pak. Kadang ukuran kesolehan itu di pandangan Allah, ini bukan pandangan manusia ya. Kalau pandangan manusia kadang, oh dia ahli tahajud hebat ya, dia mah puasa sunnahnya rajin ya, tapi giliran sedekah pelit. Nah kalau Allah tadi apa? Al-bakhil aduwullah, orang pelit itu musuh Allah walau kana aliman, sekalipun dia alim. Sebaliknya orang dermawan kekasih Allah walaupun jahil. Ini contohnya, Pak. Siapa itu namanya? Bahrom al-Majusi. Bahrom ini agamanya Majusi, tapi karena dia pernah dermawan kepada seorang miskin, wanita miskin, pernah memberi makan kepada keluarga miskin, akhirnya di akhir hidupnya dia dapat hidayah. Karena seorang ulama, siapa tuh namanya itu? Abdullah bin Mubarak, ya kan, ketika ibadah haji mimpi ketemu Nabi, kata Nabi, salam, sampaikan salamku kepada Bahrom al-Majusi. Ketika disampaikan salam kepada Bahrom al-Majusi, kaget ya. Makanya Abdullah bin Mubarak bertanya, amal apa yang membuat Allah ridho? Sampai-sampai Nabi menyampaikan salam padahal agamanya Majusi. Maka dirinci amal-amalnya itu, ketemulah dia pernah memberi makan kepada keluarga miskin. Akhirnya sebelum wafat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti apa? Orang dermawan, kekasih Allah, dapat hidayah dari Allah, ya kan? Walaupun tadinya dia fasik, walaupun tadinya dia orang jahil. Lebih cepat dapat hidayahnya orang jahil tapi dermawan daripada orang alim tapi pelit. Iya. Nah, itu jamaah. Jadi artinya apa? Ya, patokan kebaikan kesolehan kita itu bukan hanya hablum minallah. Boleh jadi hablum minannas atau hablum bainal makhluk. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah.
Ya tadi, wanita baik dikatakan baik menurut pandangan manusia, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ya kan? Tapi karena dia jahat kepada binatang, kepada hewan, ternyata disiksa oleh Allah, masuk neraka. Berarti kan ukurannya berbeda. Ya, penilaian kita dengan penilaian Allah berbeda. Nah, oleh karenanya tadi jangan STMJ katanya. STMJ itu bukan minuman yang seger, es apa, susu teh, apa, madu jahe gitu. Itu enak habis isya nanti gitu. Ya, menjelang tidur ya, sholat terus maksiat jalan, ongkoh marajin sholat, ongkoh marajin puasa, tapi jahat sama orang, ya, jahat sama hewan, jahat sama makhluk Allah, kan gitu. Nah itu mungkin sebagai pelajaran buat kita, ya, jangan meremehkan yang namanya dosa atau kezoliman gitu. Cukup Bapak? Sudah, ya. Insyaallah cukup. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, jumpa dengan Ramadan. Allah kasih keberkahan rezeki, kelapangan rezeki, sehingga kita bisa memperbanyak sedekah nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, sehingga kita nanti di akhir Ramadan kita berhak mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.